Cek. Welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-181. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Xiaoyan telah selesai menyerap esensi darah Huang Quan Yaoseng dan berhasil memuluskan jalannya menuju puncak bintang 1 Doseng. Di sisi lain Kanjeng Medusa juga telah memulai transformasi panjangnya dan Xiaoyan yang udah pamitan sama Ayang langsung menuju pintu masuk alam naga Void kuno untuk menjegal perjalanan rombongan suku Phoenix Iblis Surga yang dipimpin langsung oleh 3 tetua Phoenix Iblis. Tanpa banyak babi bu, Xiaoyan langsung menyerang rombongan suku Phoenix Iblis Surga dengan bantuan Yao Ming dan langsung berhadapan dengan 3 Phoenix Iblis di mana Yao Ming menghadapi Feng Hua, sementara Xiaoyan melawan Kun Hua dan Yin Hua. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Xiaoyan menggeprek lawan-lawannya, menyandra beberapa suku anggota suku Phoenix Iblis Surga yang penting, sampai membuat Feng Huang tidak memiliki pilihan kecuali mundur dan berjanji tidak akan ikut campur masalah naga Void kuno. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Atuh. Sebelum kita melihat bagaimana kelanjutan baku hantam antara rombongan Xiaoyan dan suku Iblis Phoenix Surga, kita mundur dulu yuk ke 3 hari sebelumnya, tepatnya ketika rombongan suku Phoenix Iblis Surga baru memulai perjalanan menuju alam naga Void. Ketika itu tiba-tiba saja Feng Huang memanggil Feng Qing'er sebelum kemudian bertanya apakah ahli muda sukunya itu mengetahui alasan dia dan Jiu Feng diikut sertakan dalam ekspedisi penting sehingga kebanyakan hanya mengutus para tetua ini. Feng Qing'er berpikir bahwa dia dan Jiu Feng akan diminta pertanggungjawaban atas kegagalan memperoleh buah asal naga Phoenix dan hati bodi. Namun Feng Huang segera menyanggah pertanyaan tersebut dengan penjelasan bahwa suku besar tidak terpaku pada masa lalu. Feng Qing'er cukup terharu mendengar perkataan Feng Huang, namun tidak dapat dipungkiri kalau dia juga sudah pesimis karena merasa kultivasinya telah mentok tidak akan bisa ditingkatkan lagi. Baru setelah itu Feng Huang menunjukkan nada menyemangati ketika menyebut bahwa ini adalah kesempatan mereka merebut kembali garis darah naga Phoenix, sekaligus juga momentum untuk membebaskan diri dari penindasan suku naga Void kuno selama bertahun-tahun. Feng Huang menyebut bahwa perjalanan mereka adalah sesuatu yang akan sangat mempengaruhi kebangkitan klan Phoenix Iblis Surga, dan ungkapan itu langsung membangkitkan semangat Feng Qing'er untuk berusaha sekuat tenaga membantu sukunya memenangkan pertempuran penting ini. Nah, memang benar awalnya Feng Qing'er sudah bersemangat untuk mengikuti pertempuran yang katanya akan membawa kebangkitan suku Phoenix Iblis Surga. Namun dia hanya bisa menatap dengan penuh keterkejutan bercampur dengan keputusasaan karena sebelum sempat melakoni pertempuran penting bagi suku mereka, tiba-tiba saja pemuda yang dahulu dia kira abang-abang sate genjet biasa, tapi sekarang sudah menjadi ahli yang begitu kuat ini datang entah dari mana dan ngebegal mereka. Pertempuran antara Xiaoyan melawan 2 Phoenix masih berjalan dengan intens dan cukup mengejutkan karena gabungan 2 Doseng bintang 1 masih belum mampu memberikan tekanan yang cukup bagi Xiaoyan. Diledekin sedemikian rupa oleh bocah bau kencur seperti Xiaoyan jelas membuat 2 Phoenix Iblis menjadi marah karena mereka merasa telah melanglang buana ketika Oyen masih di dalam biji bapaknya. Karena itulah mereka tidak akan tinggal diam dan segera menunjukkan dari mana julukan 3 Phoenix Iblis mereka berasal. Kun Hua merapal sebuah teknik menyerupai paus raksasa penghisap yang segera memburu Xiaoyan dengan kecepatan yang cukup luar biasa untuk ukurannya. Xiaoyan masih sempat melarikan diri, namun Ying Huang segera memblokir jalur pelariannya dengan benang-benang doki yang membelah langit dan pada akhirnya membuat Xiaoyan tidak bisa melakukan apa-apa ketika ditelan dalam perut paus Phoenix raksasa. Udah kayak Kun Peng dari Donghua sebelah ya. Nah, buat kalian yang gak sabar gitu ya sama spoilernya Cakra Diva gitu, spoilernya BTTH yang udah Cakra Diva upload itu sampai dari awal sampai tamat itu ya, pokoknya udah tamat itu yang jutaan view itu, kalian bisa langsung nonton aja di Ginosis ya, udah banyak tuh di playlistnya, malahan udah ada yang semua tuh dari awal sampai tamat nanti ya, yang udah digabung gitu maksudnya.
Semua anggota Phoenix Iblis Surga tampak sangat gembira dan puas ketika melihat Shoyan telah ditelan oleh paus raksasa, sementara orang yang ditelan langsung berusaha untuk menghancurkan paus tersebut dari dalam. Namun seberapapun Shoyan mencoba, paus tersebut sama sekali tidak bergeming dan dua Phoenix Iblis Surga pun dengan tegas menyuarakan bahwa teknik Kun Huang tidak akan bisa dihancurkan bahkan oleh seorang ahli doseng sekalipun. Sayangnya Shoyan tidak kehabisan ide, di mana karena paus raksasa tidak dapat dihancurkan, maka dia tidak akan buang-buang tenaga untuk menyerang lagi, melainkan OTW menggunakan telapak tangan penciptaan agung untuk melahapnya. Ledakan yang dahsyat terjadi setelah Shoyan berhasil melahap paus Phoenix Iblis Kun Huang dan membuat Feng Qing'er semakin tidak habis pikir kenapa abang-abang Kang Sate yang ganteng sih, tapi Pak Boy ini bisa menjadi ahli yang begitu mengerikan. Situasi menjadi semakin buruk bagi suku Phoenix Iblis Surga ketika di langit sana pertempuran antara Yao Ming dan Feng Huang juga belum menemukan titik terang, dan tampaknya tetua agung suku Phoenix Iblis Surga itu belum mampu mengalahkan sang ketua suku Piton 9 alam baka. Yao Ming menggunakan teknik penyegel 9 alam baka dan memaksa Feng Huang mengambil beberapa langkah ke belakang hingga membuat dua tetua lain khawatir. Melihat lawannya malah memperhatikan orang lain, Shoyan pun segera memberikan peringatan dengan menghantamkan kaki besarnya dan membuat dua tetua langsung melesat secepat mungkin untuk melarikan diri. Shoyan mengirimkan bola-bola api surgawi untuk mengunci pergerakan dua Phoenix Iblis, namun keduanya cukup optimis bahwa Shoyan tidak akan bisa menggunakan teknik tingkat tinggi seperti ini secara terus-menerus. Karena itulah Kun Huang dan Ying Huang bersepakat untuk menggunakan sari darah Phoenix Iblis, meskipun hal itu pasti akan mempengaruhi situasi mereka secara keseluruhan karena pertarungan melawan naga Void kuno masih belum dimulai. Pada akhirnya Kun Huang dan Ying Huang masih ditekan sepenuhnya oleh Shoyan dan membuat Jiu Feng yang sebelumnya hanya menonton mulai berteriak dengan panik menyaksikan kondisi tetua agung mereka. Shoyan yang males banget ngeliatin Jiu Feng yeping langsung meminta para tetua Piton 9 alam baka untuk menangkapnya, sehingga kepala suku Phoenix Iblis Surga Muda itu langsung mengajak semua orang untuk membentuk formasi pertahanan. Jiu Feng dan kawan-kawan memanggil keluar lonceng kuno Phoenix Iblis, namun tetua Piton 9 alam baka juga tidak menyerah dan langsung melepaskan serangan beramai-ramai untuk menghancurkan lonceng tersebut. Dua tetua yang melihat rombongan mereka berada dalam bahaya segera mengambil tindakan dan mengambil wujud aslinya untuk bertarung mati-matian demi menghentikan Shoyan. Tapi ternyata Shoyan masih tidak kehabisan trik dan kartu as ketika menyebut burung-burung perkutut itu dengan telapak tangan mata air kuning, menandakan bahwa Shoyan tengah menggunakan teknik yang diwariskan oleh Huang Quan Yaoseng untuk pertama kalinya. Kun Huang mulai mengajak Yin Huang membakar darah esensi mereka dan bertarung sampai mati dengan Shoyan. Namun tidak ada satupun dari mereka upaya yang dilakukan oleh tetua agung suku Phoenix Surga itu untuk menekan Shoyan, karena aura bocil FF yang mereka lawan ini malah menjadi semakin kuat, hingga pada akhirnya justru balik menekan dua Phoenix dengan telapak Huang Quan. Feng Qing'er yang sedang berada di dalam lonceng langsung tertunduk lesu ketika melihat Shoyan mampu mengalahkan dua tetua mereka, sementara orang yang menjadi pusat perhatian kembali ke wujud aslinya sebelum kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel doki dua tetua agung. Akhirnya dua tetua agung yang menyebut diri mereka sebagai Phoenix Iblis itu berubah menjadi burung perkutut yang tidak sadarkan diri sebelum kemudian diraih oleh Shoyan dengan tangannya. Karena urusan dengan dua tetua sudah selesai, Shoyan pun akan mengalihkan perhatiannya kepada Jiu Feng dan kawan-kawan dan segera menggunakan kekuatan dosengnya untuk menghancurkan lonceng kuno. Lonceng kuno itu hancur berkeping-keping hanya dalam sekejap mata dan membuat para anggota suku Phoenix Iblis Surga yang bersembunyi di sana auto lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Namun tidak menunggu lama setelah upaya melarikan diri dilakukan, seluruh anggota suku
Phoenix iblis surga itu sudah kembali ditangkap oleh Shoyan dan hanya bisa meraung penuh ketakutan ketika Shoyan mengurung mereka dalam sebuah bola energi. Jufeng memutar otaknya dan segera mengajak Shoyan bernegosiasi dengan menyebut bahwa dia sebagai tuan muda suku Phoenix iblis surga akan mengabulkan apapun permintaan Shoyan selama pemuda itu mau melepaskan mereka. Shoyan menunjukkan ekspresi yang tidak tertarik sama sekali dengan penawaran tersebut dan membuat para tetua Piton 9 alam baka langsung terbagong-bagong dengan kekuatannya. Auto bersyukur karena di masa lalu mereka tidak masuk dalam golongan penentang Yao Ming maupun Shoyan yang berdiri di sisinya. Shoishan dan King Lin menghampiri Shoyan untuk memastikan keadaan pemuda itu, sementara orang yang dipastikan keadaannya justru fokus pada pertarungan antara Feng Huang dan Yao Ming yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Shoyan meminta tetua agung Phoenix iblis surga itu untuk menyerah karena dua tetua lain sudah dikalahkan, dan apabila tante-tante satu itu masih bersikeras untuk bertarung, maka dia akan menghabisi dua tetua maupun anggota suku lainnya. Karena Shoyan sudah menemukan cara untuk menekan Feng Huang, Yao Ming pun tidak mau buang-buang tenaga untuk bertarung lagi dan segera melayang mendekati Shoyan sambil memuji-muji adik pungutnya tersebut. Yao Ming juga menyinggung betapa memalukannya kalau kabar tentang dua Phoenix iblis dihajar oleh ahli doseng bintang 1 seperti ini, hingga membuat Feng Huang hampir saja meludahkan darah saking tidak bisa menerima penghinaan seperti ini. Atuh, Feng Qinger hanya bisa memasang ekspresi putus asa dalam bola energi, sementara Shoyan mengancam akan segera mengambil tindakan kalau Feng Huang tidak juga menyerah. Feng Huang mengingatkan Shoyan kalau suku Phoenix iblis surga akan mengejar pemuda itu kemanapun apabila anggota sukunya benar-benar terbunuh. Sayangnya Shoyan tidak takut karena sudah sejak lama dia dikejar-kejar oleh Phoenix iblis surga. Dihadapkan dengan ancaman yang sama sekali tidak main-main seperti itu, jelas langsung membuat Feng Huang tidak punya pilihan kecuali akhirnya menanyakan apa tuh yang sebenarnya Shoyan inginkan kamu teh Kasep. Tanpa banyak babi bu, Shoyan meminta suku Phoenix iblis surga untuk tidak ikut campur urusan naga void kuno, dan membuat Feng Huang hanya bisa tersenyum meremehkan ketika menyebut bahwa Pulau Naga Timur tetap tidak akan bisa berbuat banyak karena Kaisar Naga Muda itu jelas tidak akan mampu menandingi 3 raja naga sekaligus. Shoyan meminta Feng Huang untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting dan memberikan 2 pilihan yang bisa dia ambil, yaitu tetap tinggal dan ikutan dibantai kayak 2 Phoenix iblis lain, atau membawa pergi semua pasukannya sekaligus balik kampung dan menyampaikan pesan pada ketua suku Phoenix iblis surga tentang permintaannya. Feng Huang jelas tidak terima diancam sedemikian rupa dan malah mengancam akan meledakkan diri yang jelas akan memberikan banyak kerugian untuk Shoyan dan kawan-kawan. Namun Shoyan masih menunjukkan perangai yang setenang air ketika malah menantang Feng Huang apakah meledakan dirinya atau pembantaian 2 tetua suku Phoenix iblis surga yang lebih cepat dilakukan. Feng Huang masih sempat bersikeras kepala dan menatap tajam Shoyan seolah tidak takut dengan ancaman yang pemuda itu berikan. Namun tepat ketika tangan Shoyan sudah sampai di leher 2 tetua, Feng Huang pun tidak berdaya dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti permintaan Shoyan pergi dari tempat ini. Nah, Shoyan berubah pikiran sedikit ketika turut menangkap Jufeng yang merupakan kepala suku Phoenix iblis surga muda sebagai salah satu sandera, hingga membuat Feng Huang semakin tidak bisa menahan kemarahan dalam hatinya. Shoyan bukannya melakukan hal ini tanpa alasan, membiarkan Feng Huang pergi begitu saja hanya akan membuka celah penyerangan yang lebih besar. Dan karena itulah dia menangkap 3 sandera yang sangat berharga, di mana 3 sandera ini akan dia lepaskan setelah masalah internal suku Naga Void kuno benar-benar selesai. Masalah suku Phoenix iblis surga percaya atau tidak itu bukan urusannya. Yang jelas Shoyan menegaskan bahwa saat ini dia tidak sedang bernegosiasi, melainkan sedang memaksa Feng Huang untuk mengikuti kemauannya.
Shoyan baru melepaskan semua orang setelah Feng Huang berjanji untuk menyampaikan pesannya kepada ketua suku, meskipun pada akhirnya tetua agung suku Phoenix Iblis Surga itu masih meloloskan ancaman bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Feng Huang segera membuka celah spasial yang menjadi jalan keluar dari alam void kuno untuk seluruh anggota sukunya dan membuat Feng King sempat mengingat masa-masa pertemuan pertamanya dengan Shoyan yang membuatnya semakin dan semakin putus asa ketika melihat betapa kuatnya pemuda itu saat ini. Feng Huang melayangkan tatapan tajam kepada Shoyan dan membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu meyakinkan bahwa dia akan menjaga keselamatan para sandera selama Phoenix Iblis Surga tidak berbuat apa-apa. Segera setelah Feng Huang pergi, Yao Ming langsung tertawa kencang ketika menyebut bahwa ini adalah kali pertama dia merasa begitu kagum pada seseorang seperti Shoyan. Shoyan menyebut bahwa kultivasi dua tetua agung Phoenix Iblis Surga ini sudah terlalu tinggi dan kehilangan keduanya merupakan kerugian yang tidak akan sanggup ditanggung oleh suku binatang iblis peringkat kedua tersebut. Adapun para sandera akan dititipkan Shoyan pada para tetua Piton 9 Alam Baka karena dia akan segera memulai perjalanan menuju Pulau Naga Timur sambil berharap dengan sangat agar Jian baik-baik saja setidaknya sampai dia tiba di sana untuk menolong gadis tersebut. Langsung sekali pukul dua burung keok ini namanya. Emang GG abis Kang Pak Boy satu ini. Nah, apakah Shoyan bakal langsung OTW ke Pulau Naga Timur? Kira-kira bagaimana kondisi Jian dan Pulau Naga Timur setelah diborbandir dan dikeroyok beramai-ramai oleh 3 pulau naga lain? Yo, yang mau lihat Shoyan di alam dewa nonton tuh udah diupload tuh sama Show anaknya. Udah dewa juga.